Pengelola tempat hiburan Valhalla protes rekeningnya diblokir. Kasus yang menyeret Ivan Sugiamto, tersangka perundungan terhadap siswa SMA Gloria II Surabaya, Jawa Timur, berinisial Ed, berbuntut panjang. Rekening bank milik Valhalla, sebuah tempat usaha hiburan malam di Surabaya, diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Pemblokiran rekening tersebut terjadi setelah Ivan Sugiamto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus memaksa seorang siswa untuk sujud dan menggonggong. Menurut Ivan Kunchoro, pengelola Valhalla, pemblokiran rekening tersebut memberikan dampak serius terhadap operasional usaha mereka. Memang benar rekening kami diblokir sejak Ivan Sugiamto ditahan. Dampaknya sangat besar, tamu-tamu jadi malas datang, dipikirnya kami biang kerok. Dikaitkan dengan judi online, padahal tidak ada kaitan sama sekali. Pure untuk usaha, kata Ivan Kunchoro. Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Ivan Kunchoro juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan Ivan Sugianto, meskipun keduanya memiliki nama depan yang sama. Kebetulan mereka memiliki nama depan yang sama, termasuk kebetulan berada di lingkungan yang sama. Dia tapi tidak ada kaitannya dengan Valhalla, tegas Ivan lagi. Menurutnya, keduanya memang sempat ada rencana berkongsi. Namun, adanya perbedaan visi dan misi, sehingga membuat hal itu tidak terwujud. Ivan Kunchoro menjelaskan bahwa langkah mereka untuk mengajukan protes kepada PPATK bertujuan untuk mencari jalan tengah dan agar masalah ini segera diselesaikan. Sebab rekening yang dibekukan adalah rekening perusahaan. Kami harap masalah ini bisa segera selesai, karena operasional kami terganggu. Masalah Ivan Sugianto seharusnya masalah pribadi, tidak perlu dikaitkan dengan usaha kami. Kami tidak terlibat dalam hal yang dituduhkan, tambahnya. Terakhir, Ivan Kunchoro berharap proses hukum terhadap Ivan Sugianto bisa segera selesai. Ia pribadi mengaku sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Seharusnya masalah anak cukup selesai di anak. Ivan jadi tersangka usai suruh siswa SMA sujud dan gonggong. Kronologi kasus yang menjerat Ivan berawal ketika dirinya menyuruh SMA Gloria II Surabaya berinisial Ed untuk bersujud dan menggonggong. Adapun penyebabnya pun sepele, yaitu akibat anak Ivan berinisial Al yang merupakan siswa SMA Cita Hati Surabaya, diejek Ed karena kalah dalam pertandingan basket. Dikutip dari Tribun Jatim, ejekan itu disampaikan Ed ke Al lewat direct message, DM, Instagram. Lantas, Al pun tak terima atas ejekan Ed tersebut dan berujung lapor ke ayahnya, yaitu Ivan. Tak terima, Ivan mendatangi sekolah Ed bersama sekelompok orang. Kemudian, dia langsung menyuruh Ed bersujud dan menggonggong. Perundungan ini pun sampai membuat orang tua korban jatuh pingsan. Tindakan Ivan ini pun lantas viral lewat video yang tersebar di media sosial. Pasca kejadian tersebut, Ivan pun dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh SMA Gloria II Surabaya. Setelah videonya viral dan dilaporkan ke polisi, Ivan pun sempat meminta maaf sambil menangis. Saya sebagai orang tua dari Al, inisial, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ed, inisial, dan kedua orang tuanya, katanya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat, imbuh Ivan. Singkat cerita, Ivan pun akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka terkait perundungan yang dilakukan olehnya terhadap Ed. Adapun Ivan ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Benar, sudah diamankan, kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto. Pasca ditangkap, Dirmanto meminta agar publik mengawal proses hukum terhadap Ivan. Selain itu, dia juga masih enggan untuk menjawab terkait isu kedekatan Ivan dengan polisi. Kami fokus menangani kasus ini,
jadi jangan digiring ke hal-hal lain. Fokuskan perhatian pada penanganan perkara ini. Saya minta teman-teman wartawan juga fokus. Jangan cari-cari informasi di luar itu, kata Dirmanto. Beredar foto Ivan Sugianto bersama dengan perwira menegak alias Pamen TNI. Sosok inilah yang diduga menjadi backingan pengusaha Surabaya itu. Ivan Sugianto menjadi tersangka kasus perundungan anak di Surabaya lantaran menyuruh siswa SMA menggonggong. Dalam foto yang beredar, Pamen TNI tersebut terlihat akrab dengan Ivan Sugianto di sebuah mobil. Kepala Pusat Penerangan alias Kapus Pen TNI Majen TNI Haryanto menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang berperan sebagai backingan Ivan Sugianto. Hal itu diungkap oleh Haryanto pada Sabtu 16 November 2024. Yang menambahkan, Pamen TNI tersebut telah bersahabat dengan Ivan sejak lama. Haryanto menjelaskan foto yang viral di media sosial itu diambil pada 18 September 2024, jauh sebelum insiden perundungan terjadi. Sekitar 18 November 2024, kasus Ivan viral dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan di mana Ivan berfoto dengan perwira menegak TNI. Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan anak di Surabaya, di mana ia meminta siswa untuk bersujud dan menggonggong di depan SMA Kristen Gloria II. Akibat perbuatannya, Ivan ditahan dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun. Penyebab pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto, bisa murka luar biasa hingga memaksa murid SMA Gloria II Surabaya, bersujud dan menggonggong masih menjadi pertanyaan. Psikolog forensik Reza Indragiri turut mempertanyakan pemicu kemarahan yang tidak biasa pada Ivan. Kok sampai hati orang dewasa bapak-bapak yang marah ke anak sedemikian rupa, anak orang lain pula, yang tidak pantas, ujar Reza. Reza mengatakan pasti ada penyebab Ivan marah besar. Kata dia, Ivan tak mungkin langsung murka tanpa sebab. Saya tidak percaya sekonyong-konyong tak ada angin dan hujan langsung murka. Dia mengaku mendapat informasi, kasus perundungan oleh Ivan berawal dari aksi saling ejek. Anak Ivan diledek oleh Ed. Reza menduga anak Ivan telah mendapat tindakan yang sangat buruk. Saya bayangkan ada tidaknya kemungkinan amarah sedemikian hebat justru sebagai respons reaksi setelah anaknya. Mungkin perlakuan amat sangat tidak menyenangkan, kata Reza. Amarah itu mungkin setara dengan penderitaan dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kesengsaraan yang dialami anaknya jadi setara. Perlakuan buruk yang didapatkan sang anak diduga membuat Ivan murka luar biasa. Kalau amarah si bapak ini berawal dari peristiwa bullying, kurang proporsional, jika bapak ini jadi satu-satunya pihak kita hujat, kejam, dan maki habis-habisan. Mungkin ini tanda petik reaksi peristiwa pendahuluan.